Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kita. Pada kesempatan kali ini saya nama Sri Utami selaku Waka Kesiswaan SMP 1 Buja. Dalam kesehariannya saya dibantu oleh Ibu Dwi Indarti selaku Kesiswaan SMP 1 Buja dan Pak Cikramto selaku pembina OSIS SMP 1 Buja. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semuanya yang telah bergabung di SMP 1 Buja. Tentunya kalian sangat bersyukur sekali dengan masuknya di SMP Buja karena SMP 1 Buja adalah merupakan SMP kebanggaan di wilayah Buja dan sekitarnya. Kalian sudah bekerja keras, sudah berjuang untuk bisa masuk. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah nantinya dalam mengikuti pembelajaran di SMP 1 Buja. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu ingin memberikan materi di MPLS ini, yaitu tentang tata tertib. Yang pertama, apa sih tata tertib itu? Tata tertib adalah tata tertib sekolah ialah ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Yang di dalamnya terdapat tata tertib murid, tata tertib guru, dan tata tertib tenaga administrasi. Jadi di sini tidak hanya siswa saja yang mendapatkan tata tertib, tapi bagi Bapak Ibu guru dan staf karyawan itu juga ada tata tertibnya. Kalau siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, itu berarti nanti dari pembina OSIS, dari kesiswaan, wali kelas, atau Bapak Ibu guru yang memperingatkan, kemudian kemungkinan ada siswa yang mendapatkan sanksi, tetapi kalau di sini tata tertib bagi Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi yang memberi sanksi adalah Bapak Kepala Sekolah. Baiklah anak-anakku, di sini akan kami lanjutkan, yaitu tata tertib itu sendiri itu dibagi 3. Yang pertama adalah tata tertib di rumah. Jadi tata tertib itu tidak hanya diberlakukan di sekolah saja, tetapi di rumah pun kalian tentunya ada tata tertib yang dibuat kesepakatan oleh orang tua dan anggota keluarga di rumah. Contoh di sini tata tertib di rumah adalah taat dan patuh pada orang tua. Kemudian bangun tidur tepat waktu dan merapikan tempat tidur. Sholat tepat waktu, dan selanjutnya adalah menjaga kebersihan rumah, makan dengan tertib, belajar dengan tertib sesuai dengan waktunya, dan juga apabila kalian bermain juga bermain di situ tidak seharian bermain terus, tetapi pasti ada waktunya. Sehingga tata tertib yang ada di rumah itu telah dibuat kesepakatan dengan anggota keluarga, kemudian sanksinya tentunya diberikan kepada oleh orang tua kalian masing-masing. Kemudian tata tertib sekolah. Lah, di sini kalian sudah menjadi warga SMP 1 Buja, berarti di sini kalian harus mentaati dan mengikuti peraturan yang ada di SMP 1 Buja. Yang pertama di sini untuk kalian ini kami bicarakan pada waktu mungkin karena ini pembelajaran saat ini dilakukan secara daring, sehingga tata tertib pun itu diperlakukan pada saat kalian di rumah. Walaupun kalian di rumah, tetapi tetap harus mengikuti tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Yang kami bicarakan di sini yang pertama adalah tata tertib di sekolah. Bila mana kalian nantinya sudah diperlakukan untuk
mengikuti pembelajaran tatap muka, di sini kalian harus yang pertama adalah datangnya tepat waktu. Di SMP kita itu masuknya jam 7 tepat, sehingga siswa datang di sekolah itu 15 menit sebelum bel berbunyi, siswa sudah diharapkan sudah berada di lingkungan sekolah. Kemudian kalian harus, karena ini masa pandemi COVID-19 yang mana kita harus melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini yang meliputi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Di situ harus betul-betul kalian lakukan, kalian perhatikan dan diindahkan. Karena kita dalam masa-masa seperti ini harus betul-betul mematuhi, sehingga untuk mengurangi adanya penularan COVID-19. Semoga kalian semuanya sehat, sehingga tidak akan terjadi sesuatu di sekolah kita dan pada diri kita. Itu bila mana kalian memang betul-betul patuh terhadap protokol kesehatan tersebut. Kemudian anak-anakku, selanjutnya pada saat kalian daring itu juga kalian harus nantinya harus mematuhi peraturan yang mana kalian harus memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwalnya. Ya, nanti di bawah akan Ibu sampaikan contoh dari potongan rambut, contoh warna seragam, dan sekaligus nanti di situ terdapat mungkin ada bed yang harus dipakai, sepatu yang harus dipakai, nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya. Kemudian saat kalian mengikuti pembelajaran di kelas, bila mana kalian akan meninggalkan kelas, misalnya kalian harus ke belakang untuk buang hajat dan lain sebagainya, itu kalian diwajibkan meminta izin guru yang pada saat itu mengajar di kelas. Jadi tidak seenaknya kalian meninggalkan begitu saja kemudian tanpa izin, ya. Jadi di situ tidak hanya tata tertib saja yang diberikan, tetapi etika, ya. Jadi sopan santun itu juga harus kalian indahkan. Jadi misalnya pada saat pembelajaran berlangsung, karena kalian mau ke belakang, misalnya harus buang air kecil, ya daripada nanti kamu di situ ngompol, ya, mendingan kamu ya, ikut minta izin kepada guru yang sedang mengajar untuk meninggalkan kelas sebentar. Setelah itu harus kembali lagi untuk mengikuti pembelajaran. Karena apa anak-anak? Tidak boleh ada siswa membolos, ya. Jadi kalau siswa itu membolos berarti nanti akan kena sanksi dari seksi tata tertib, ya. Nanti dari kesiswaan, dari pembina OSIS dan wali kelas itu pokoknya di sini itu di SMP 1 Boja akan terjadi kerjasama antara semuanya semua pihak, ya. Jadi kalian harus bangga sekolah di SMP 1 Boja. Kemudian yang selanjutnya, apabila pada waktu pembelajaran Bapak Ibu memberikan tugas, ya. Kalau waktu tatap muka pasti setelah pembelajaran itu mungkin kalian akan diberi tugas, ya. Secepatnya kalian harus mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan menunda-nunda tugas, ya. Jadi di sini kalau kamu bisa mengatur waktu kamu dengan baik, kapan kamu harus belajar di sekolah, kamu harus belajar di rumah, kemudian kapan kamu harus mengerjakan tugas, kapan kamu harus bermain di situ, kalau kamu bisa mengatur dengan baik, insya Allah nanti kalian akan bisa berkembang dengan baik.
Kemudian karena sekolah kita itu adalah menjadi sekolah rintisan Adiwiyata, ya, sehingga di sini kalian bisa melihat besok kalau sudah masuk akan melihat sekolah kita itu bersih, sehingga di sini tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Kemudian akan Ibu lanjutkan, yaitu mengenai pembelajaran. Ya, jadi kalian dalam waktu mengikuti pembelajaran itu harus sesuai dengan jadwalnya. Jadi di sini tadi saya sampaikan, ya, sebelum 15 menit sebelum jam pertama dimulai, diharapkan siswa sudah berada di lingkungan sekolah. Kemudian bagi siswa yang diantar, mohon mengikuti aturan keamanan sekolah. Ini biasanya oleh keamanan sekolah, yaitu siswa diantar itu paling pol itu di depan halaman kantor Balai Desa Boja. Jadi dari halaman kantor Balai Desa Boja itu siswa sudah diperkenankan untuk jalan kaki. Itu tujuannya apa? Mengurangi keramaian di halaman sekolah sehingga akan lebih aman dan nyaman. Kemudian sebelum kalian mengikuti pembelajaran itu dari rumah itu dipastikan bahwa kelengkapan sekolah itu sudah siap. Seperti contohnya seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu pakai pakaian apa, kemudian Kamis, Sabtu, Jumat, Sabtu itu apa? Itu kalian jangan sampai salah kostum karena nanti kalian sudah merasa tidak nyaman, ya. Kemudian buku-buku pelajaran itu sudah lengkap sesuai dengan jadwal yang pada hari itu akan diberikan. Kemudian alat tulis juga sudah lengkap membawa sendiri. Kemudian anak-anakku, tata tertib yang ketiga yaitu di masyarakat, di mana tata tertib ini sudah menjadi kesepakatan warga masyarakat yang berada di mana kamu tinggal, ya. Jadi masing-masing desa, masing-masing lingkungan itu sudah berbeda-beda untuk tata tertibnya. Baik anak-anakku, yang selanjutnya adalah tata tertib di lingkungan masyarakat. Di sini contoh tata tertib di lingkungan masyarakat adalah menjaga keamanan masyarakat sekitar, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Contohnya juga adalah aktif mengikuti ronda, dan itu adalah menjadi kesepakatan di mana kamu itu tinggal. Itu adalah sebagai contohnya saja, ya. Kemudian di sini akan Ibu lanjutkan, yaitu tentang seragam sekolah yang harus dimiliki, ya. Jadi untuk menyingkat waktu agar kamu pulsanya tidak habis, Ibu akan menerangkan seragam yang nantinya akan dikenakan oleh kalian. Yang pertama yaitu seragam OSIS, ya. Kemarin mungkin kalian sudah mendapatkan ada berapa setel itu pakaian OSIS, kemudian ada batiknya, kemudian pramuka dan olahraga, yang mana kaos olahraga atau pakaian olahraga ini masih dalam pemesanan, sehingga nanti pada saatnya kalian sudah diperkenankan masuk seperti biasanya pakaian olahraga itu baru mau dibagikan, ya. Di sini Ibu berikan contoh untuk seragam OSIS, yaitu ini seragam OSIS ini adalah dikenakan setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, ya. Kemudian di sini sudah kalian lihat ada name tag-nya, kemudian ada merah putihnya, ada badge OSIS-nya, kemudian ada di sini dasinya itu dasi berlogo SMP. Kalau kalian tidak mengenakan sesuai dengan peraturan, ya tentunya kalian nanti akan mendapatkan sanksi. Kemudian di sebelah kanan itu terdapat logo sekolah, ya, logo sekolah. Kemudian untuk pakaian OSIS ini celananya biru dongker, kemudian sepatu hitam polos. Harus hitam polos, tidak boleh ada coraknya sedikit pun. Misalnya, Bu, kan yang bagus sepatu yang ada coraknya, Bu.
itu tidak diperbolehkan. Pokoknya kalau kalian mau minta dibelikan sepatu oleh orang tua, itu kalian minta yang hitam polos ya. Jadi tidak boleh ada seleretnya sedikit pun ya. Kemudian itu bertali, hitam polos dan bertali. Kemudian dilengkapi dengan kaos kaki, yang mana mungkin kemarin pada waktu kalian membeli itu sudah lengkap satu paket ya. Kemudian ikat pinggang ini juga yang ada logo SMP 1 Bojanya, karena dikhawatirkan logonya sama, dikhawatirkan nanti kalian misalnya dengan SMP lain misalnya, itu tidak diperbolehkan. Pasti Bapak Ibu Guru nanti pada saat kalian masuk itu akan disambut di pintu gerbang di situ sambil Bapak Ibu Guru untuk mengecek kelengkapan seragam sekolah ya. Jadi di sini kalian bisa lihat tampak samping ini ada lokasi sesuai tingkatan. Itu kalau kelas 7 itu kuning, kelas 8 hijau, kelas 9 itu merah. Di sana kalian sudah diketahui, oh kalau ini kuning berarti ini kelas 7 ya. Jadi seperti itu anak-anakku, kalian sudah bisa melihat di sini. Untuk potongan rambut itu juga seperti itu ya. Untuk anak laki-laki ini khususnya potongan harus bros, yaitu kalau kalian mau potong ke tukang rambut minta yang ukuran 1, 2, 3 ya. Jadi nanti tukang rambut tukang potongnya sudah mengetahui. Tidak boleh bertato ya. Jadi dikasih apa itu jalan kutu itu tidak boleh. Pokoknya kalian tidak usah neko-neko ya, tidak usah membuat perhatian orang lain, tetapi itu akan melanggar tata tertib sekolah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian anak-anakku yang selanjutnya adalah seragam batik ya. Seragam batik ini digunakan setiap hari Kamis ya. Jadi sekolah kita itu sudah menetapkan batik sekolah ini dikenakan setiap hari Kamis, juga lengkap dengan atributnya ya. Ada merah putihnya, ada bed osisnya, sama ikat pinggang. Ikat pinggang itu cukup satu tapi dipakai dalam 1 minggu ya. Kemudian celananya, kalau batik ini celananya adalah hitam. Kemudian sepatu sama hitam polos ya. Jadi anak-anak harus diperhatikan itu. Walaupun sepatu kalian mahal misalnya, tetapi kok ada variasinya merah atau mungkin putih, itu tidak diperbolehkan ya. Yang selanjutnya di sini anak-anakku untuk pakaian seragam pramuka ini juga sudah lengkap ya. Ada topi baretnya untuk yang anak laki-laki, kemudian hasduk, ada name tag dan ini ya pandu dunia, kemudian ada tanda pelantikan. Yang selanjutnya adalah ikat pinggang sama berlogo, jadi ikat pinggangnya itu tadi sudah Ibu sampaikan 1 buat 1 minggu. Kemudian untuk coklat ini berarti kalian bawahnya adalah coklat tua dan sepatunya hitam polos. Kemudian ini seragam pramuka tampak samping ya, di situ ada lokasi, ada gudeg, kemudian bed daerah. Untuk anak-anakku ini adalah seragam olahraga yang nanti akan kalian gunakan untuk kegiatan olahraga di sekolah ya. Jadi tidak boleh memakai kaos bebas karena kita sudah ada ketentuan sendiri, kecuali pada saat nanti kamu sudah diperbolehkan masuk tetapi kaos ini masih dalam pemesanan atau belum jadi, kemungkinan kalian masih diperbolehkan memakai kaos, tetapi nanti akan diberikan informasi lebih lanjut. Itu tadi adalah pakaian seragam untuk anak laki-laki. Kemudian di sini akan Ibu berikan yaitu contoh seragam yang akan dikenakan oleh
anak perempuan ya. Di sini untuk pakaian seragam OSIS yaitu untuk anak perempuan bagi yang berjilbab ini nanti ada ketentuan sendiri. Jilbab yang digunakan pada saat hari Senin Selasa itu putih jilbabnya, kemudian hari Rabu itu jilbabnya biasanya akan diberikan untuk memakai jilbab warna biru dongker. Jadi anak-anak menunggu saja informasi dari sekolah. Misalnya sekolah kalian harus memakai jilbab warna ini, berarti kalian harus siap. Jadi kemungkinan minta kepada orang tua agar memberikan dua warna jilbab yaitu putih dan biru dongker ya. Di sini sudah bisa kalian lihat untuk anak perempuan yaitu ada name tag-nya, kemudian ikat pinggang berlogo, kemudian merah putih hampir sama dengan anak laki-laki ya. Cuman kalau anak laki-laki bedanya yaitu memakai celana dan anak perempuan memakai rok ya. Jadi istilahnya di sini untuk pakaian OSIS laki-laki dan perempuan itu sama, hanya dibedakan antara rok dan celana gitu. Ini seragam OSIS tampak samping. Ada lokasi sesuai dengan tingkatan, tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian di situ ada logo SMP ya. Kemudian kaos kaki di sini juga ada ya. Nanti dalam satu paket itu kemarin dicek dulu ya. Kemarin kalian mendapatkan seragam itu apa saja. Kalau ada yang masih kurang, mungkin bisa dikomunikasikan dengan sekolah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seragam batik hari Kamis. Ini untuk anak perempuan ya. Sama, cuman di sini yang berjilbab pakainya jilbabnya adalah warna hitam ya. Ada logo merah putihnya, ada badge OSIS-nya, ikat pinggang juga sama berlogo, kemudian rok hitam, kaos kaki dan sepatu hitam polos. Jadi Ibu ingatkan kembali, Ibu pesan kalian kalau minta dibelikan sepatu yang hitam polos ya. Ini untuk seragam batik hari Kamis, lokasi tingkatan tadi disampaikan ya sudah, kemudian ada logo SMP-nya. Yang selanjutnya adalah seragam pramuka untuk anak perempuan ya. Ini ada topi, tanda pelantikan, sama dengan anak laki-laki tadi ya. Kalau di sini anak perempuan itu untuk roknya itu modelnya sudah ada di dalam gambar. Saya yakin kemarin pada saat kalian membeli seragam di sana di koperasi itu sudah diberikan gambarnya sekalian ya. Jadi kalian sudah jelas. Tolong kalau ada yang belum jelas nanti bisa dikomunikasikan ke sekolah, bisa lewat wali kelasnya karena tentunya kalian ini sudah dibagi untuk kelas-kelasnya ya. Jadi kalian sudah sangat jelas di sini gambarnya sudah ada. Dan untuk seragam olahraga seperti dengan anak laki-laki tadi, kemudian yang berjilbab itu jilbabnya adalah hitam. Ya. Untuk di sini Ibu lanjutkan yaitu untuk tata tertib masalah rambut ya. Di sini untuk anak laki-laki potongan rambut itu bros dengan ukuran ya, saya tegaskan sekali lagi ukurannya 1, 2, 3. Datang ke tukang potong rambut minta yang ukuran 1, 2, 3 dan tidak usah kalian potong rambut yang tidak sesuai dengan peraturan di sekolah ya. Kemudian rambut ini maupun anak laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan menyemir ya. Jadi rambut tidak boleh disemir dengan alasan apapun. Biar tampak aslinya ya. Jadi kalau misalnya Bu, karena saya sudah keluar ubannya, jadi saya ingin rambut saya semir, tidak usah ya. Jadi dengan alasan apapun rambut itu tidak boleh disemir dan juga tidak boleh ditato
ya. Biasanya di sini ada anak yang suka iseng, yang mungkin ingin penampilannya beda, ya. Mungkin atau mencari perhatian. Kadang-kadang rambutnya itu dipotong, dikasih tato, kemudian tidak hanya di rambut saja, ada juga di alis, ya. Itu tidak diperbolehkan. Baiklah anak-anak, ini selain kalian pembelajaran daring, ini apabila nanti kalian sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, itu ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Itu tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah, ya. Jadi di sini siswa SMP 1 itu tidak boleh merokok. Itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun itu tidak boleh kalian merokok, ya. Kalau misalnya orang tua kalian merokok, ya biarlah, ya, tapi kamu tidak diperbolehkan. Syukur-syukur kamu bisa mengingatkan, Pak, sudah tidak usah merokok, rokok itu kan tidak sehat, ya. Jadi kalian malah bisa menasihati orang tua kalian. Kemudian membawa minum-minuman keras dimanapun berada, ya. Di rumah pun tidak boleh, apalagi ke sekolah, jelas tidak diperbolehkan, ya. Siswa SMP 1 Buja itu tidak boleh minum minuman keras yang itu nantinya akan merusak kesehatan kalian, ya. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam, ya. Karena senjata tajam itu jelas tidak ada fungsinya, malah nanti kami khawatir itu disalahgunakan, ya. Dan yang lebih tidak diperbolehkan lagi adalah berkelahi, ya, di dalam atau di luar sekolah, ya, karena nanti yang berkelahi, ya, baik itu perorangan maupun kelompok, dan apabila itu diketahui, jangankan sekolah mengetahui, misalnya sekolah tidak tahu, tapi ada laporan bahwa ada anak siswa SMP 1 Buja yang berkelahi, itu nantinya secara langsung akan dikembalikan ke orang tua, alias kalian akan dikeluarkan, gitu, ya. Kemudian membawa atau menelan obat-obatan terlarang dimanapun, ya. Di rumah juga tidak boleh, di lingkungan luar sekolah juga tidak boleh, apalagi ke sekolah, ya. Tidak boleh bergabung dengan komunitas yang dapat menimbulkan dampak negatif, ya. Artinya di sini misalnya kalian bertemanan dengan siswa sekolah lain, dan di situ kalian membuat komunitas yang nantinya akan membuat kalian itu melakukan hal-hal yang negatif, itu tidak boleh. Tetapi misalnya kalian mau belajar bersama guna untuk membandingkan, ya. Contohnya misalnya di sini kalian siswa SMP 1 Buja, kemudian belajar bersama dengan anak SMP 2 Buja. Belajar itu berarti diperbolehkan karena mungkin saling mencari informasi. Mata pelajaran kamu seperti apa, sudah sampai mana materinya, mungkin bisa ngadopsi dari situ, sehingga di situ kalian bisa belajar bersama, tetapi untuk mencari ilmu, bukan hal-hal yang negatif, ya. Kemudian tidak boleh melakukan kegiatan di luar yang mengatasnamakan sekolah tanpa seizin kepala sekolah di luar jam pelajaran. Untuk selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tata tertib saat pembelajaran daring. Karena memang kita saat ini sedang mengikuti pembelajaran daring karena memang belum diperbolehkan untuk masuk sekolah, sehingga pembelajaran saat ini kita dilakukan secara daring. Adapun ketentuan pada saat pembelajaran daring yaitu siswa belajar di rumah dengan menggunakan fasilitas HP Android, ya. Jadi di sini kalian harus memakai HP karena memang HP atau mungkin laptop, ya, karena memang tidak bisa melakukan secara tatap muka sehingga pembelajaran jarak jauh ini yang bisa diberikan, ya. Kemudian siswa yang mengikuti pembelajaran ini setiap harinya itu mengikuti
2 mata pelajaran yang dimulai dari jam 7 sampai dengan selesai. Bagi siswa yang tidak mempunyai HP atau juga orang tua siswa yang tidak mempunyai HP, untuk saat ini sekolah akan memberikan fasilitas lain yang kemungkinan nanti siswa akan diminta untuk datang ke sekolah. Tetapi yang siswa benar-benar tidak mempunyai HP. Karena di sini kalau misalnya siswa tidak mempunyai HP, tetapi orang tua yang punya HP, sementara waktu kalian bisa menggunakan HP orang tuanya, ya, atau mungkin saudaranya yang serumah. Jadi saat ini dengan kondisi seperti ini, siswa belum diperkenankan untuk datang ke sekolah, ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan selama daring ini yang pertama adalah kalian mempersiapkan diri 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya. Jadi pagi itu kalian harus sudah mandi, sudah sarapan, ganti baju. Jadi seolah-olah itu kalian juga mengikuti pembelajaran seperti halnya dengan pembelajaran tatap muka. Walaupun di rumah, tetapi ini kalian tetap harus mematuhi peraturan, ya. Karena nanti akan terpantau oleh Bapak Ibu guru. Misalnya nanti Bapak Ibu guru harus menggunakan Zoom Meet, ya. Jadi nanti akan kelihatan secara langsung kalian itu akan nampak, ya. Kemudian yang kedua, walaupun di rumah kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Jadi pagi itu sebelum pembelajaran kalian harus mandi, kemudian setelah ganti baju dan persiapan mungkin kalian juga sesering mungkin untuk mencuci tangan, ya, mencuci tangan dengan sabun, kemudian tetap memakai masker dan juga hand sanitizer, ya. Jadi perlengkapan itu minta kepada orang tua agar orang tua kalian bisa menyiapkan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu wajib absen sebelum mengikuti pembelajaran. Jadi di sini siswa wajib, ya, karena namanya wajib berarti harus dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu guru-guru mata pelajaran akan mengetahui siapa saja yang hari ini itu tidak absen, siapa saja hari ini yang tidak mengikuti pembelajaran, dan nantinya akan dikomunikasikan dengan orang tua, ya. Kemudian yang keempat, apabila berhalangan hadir karena sesuatu, itu tetap kalian harus izin kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi jelas misalnya kalian sakit, mudah-mudahan tidak ada yang sakit, ya, nanti pada saat pembelajaran, ya, misalnya kok kalian nggak enak badan gitu karena tidak bisa mengikuti pembelajaran, ya kalian tetap harus ada pemberitahuan ke sekolah, yaitu lewat WA mungkin dengan wali kelasnya atau dengan guru mata pelajarannya. Kemudian yang kelima yaitu siswa yang absen terlambat dinyatakan tidak mengikuti pelajaran. Jadi kalian tadi sudah Bu Utami sampaikan, itu wajib berarti harus melakukan, dan apabila terlambat, ya, makanya tadi 15 menit sudah siap, kemudian begitu pembelajaran dimulai, yang pertama kalian lakukan adalah absen terlebih dahulu, ya. Kalau terlambat misalnya waktunya itu sampai pembelajaran jam 10, misalnya jam 10 lebih 1 menit kalian baru absen, berarti absen kalian tidak terekam sehingga kalian dinyatakan tidak mengikuti pembelajaran alias apa, ya. Kemudian yang keenam, harus aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya. Di sini Bapak Ibu menerangkan materinya, kamu harus mengikuti. Kemudian menjawab pertanyaan apabila Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan. Berarti kalian menjawab, ya. Kemudian kalau kalian tidak jelas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru nanti, kalian boleh bertanya, ya. Karena memang hak kalian untuk mengikuti pembelajaran adalah boleh bertanya, ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru lewat chat room itu, ya, kalian harus aktif karena di sini nanti akan diketahui siapa saja yang aktif dan tidak, itu nantinya akan mendapat
reward ya. Rewardnya mungkin bisa saja berupa nilai ya. Jadi mungkin oh anak ini rajin walaupun mengerjakan tidak bisa tapi rajin bertanya, rajin absen, rajin menjawab, itu kemungkinan akan mendapatkan nilai plus ya. Yang harusnya nilainya misalnya tidak tuntas karena rajin, karena aktif, akhirnya kalian akan mendapatkan atau dituntaskan. Begitu ya anak-anakku ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengerjakan tugas dan mengumpulkan dengan tepat waktu kepada guru mapel masing-masing. Jadi kalian tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, termasuk kalian di sini menunda tugas. Ya. Untuk belajar daring di sini memang akan dipandu oleh guru mata pelajaran, dan selama daring kerjasama orang tua yaitu untuk mengawasi putra-putrinya di rumah ini sangat diharapkan ya. Jadi yang memantau nanti di rumah adalah kedua orang tua kamu atau anggota keluarga yang ada di rumah ya. Siswa akan diberikan tugas oleh guru mata pelajaran sebagai dokumen pembelajaran. Kamu juga kalau diberikan tugas, itu seyogyanya kalian juga mendokumentasikan ya. Karena apa? Apabila kan Bapak Ibu guru di sini mengajarnya tidak hanya 1-2 kelas, bahkan ada yang 9 ya, 8 kelas, sehingga kemungkinan untuk koreksi itu juga membutuhkan waktu lama dan mungkin akan membuka tugas kamu juga bisa jadi namanya manusia akan kelewatan. Nah, tapi kalau kalian sudah mendokumentasikan, tinggal memperlihatkan ya. Ini Bu, tanggal sekian sudah saya kirim, waktunya jam sekian. Nah, itu sebagai bukti fisik kalian ya. Bagi siswa yang melanggar akan dikoordinasikan dengan orang tua siswa ya. Kalau pelanggarannya sedikit mungkin nanti akan dikasih pembinaan, tetapi kalau pelanggarannya sudah melewati batas dan sekolah tidak mampu membina, berarti siswa tersebut atau kalian itu bisa jadi akan dikembalikan kepada orang tua ya. Baik anak-anakku, yang selanjutnya nanti tolong disampaikan kepada kedua orang tua kamu ya. Jadi komunikasi ya antara kita yaitu guru, siswa dan orang tua itu sangat diperlukan ya. Kemudian anak-anakku, bagi yang siswa mengalami masalah, apa yang harus dilakukan ya? Di sini silahkan kalian komunikasikan dengan sekolah, bisa menghubungi wali kelas atau guru BK. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa kalian lakukan dengan baik. Dan apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan kalian bisa tanyakan ke guru BK atau kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Jadi harapan kami selama pembelajaran daring ini kalian juga tetap harus memperhatikan tata tertib sekolah ya. Karena dalam kegiatan MPLS ini kalian memang akan diberikan materi guna untuk menambah ilmu dan wawasan kalian. Setelah nanti kalian masuk ya, diperbolehkan kita tatap muka, kalian sudah tidak akan bingung lagi dengan dengan kondisi dan situasi di sekolah. Sekian anak-anakku, apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.